Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan saya Denny Asy'ari dalam program Soal-soal Agama. Sebagaimana program yang tayang setiap Jumat mempublikasikan pertanyaan-pertanyaan dari jamaah, pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang disampaikan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kemudian hasilnya dipublikasikan melalui majalah Suara Muhammadiyah. Dan pada sesi kali ini, soal-soal agama yang ditanyakan dan dibahas serta dipublikasikan melalui majalah Suara Muhammadiyah yang akan kita bicarakan soal bolehkah dana zakat diperuntukkan untuk korban bencana. Pertanyaan ini muncul dari seseorang kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagaimana yang tertuang di dalam majalah Suara Muhammadiyah edisi bulan April 2009. Pertanyaannya sebagai berikut. Di mana diketahui bahwa negara kita termasuk negara yang sering terjadi musibah dan banyak menimbulkan korban. Sementara itu di daerah yang bertanya ini juga banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan-bantuan. Dan kemudian pertanyaannya, manakah yang harus didahulukan? Memberi bantuan kepada tetangga terdekat atau yang menyalurkan zakat? Nah, sehingga pertanyaan lain di balik ini, atau bisakah dana zakat diperuntukkan untuk korban bencana? Maka untuk menjawab pertanyaan dari jamaah dan masyarakat kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini, saya bacakan melalui majalah Suara Muhammadiyah. Pertama, perlu dibedakan terlebih dahulu antara penyaluran dana infak dan sedekah serta dana zakat untuk korban bencana. Mengenai dana infak maupun dana sedekah yang disalurkan untuk korban bencana, tentu memang tidak ada persoalan, karena memang khusus untuk dana infak maupun sedekah tidak ada dalil spesifik yang menentukan orang-orang atau golongan yang berhak menerimanya. Berbeda tentunya dengan dana zakat yang secara spesifik diatur dan ditentukan siapa orang-orang yang berhak menerimanya. Di antaranya ada kalangan fakir, ada kalangan miskin, amil, mu'alaf, orang yang memerdekakan hamba sahaya, membebaskan orang yang berhutang pada jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat di atas memang tidak secara spesifik menyebutkan korban bencana sebagai salah satu yang berhak menerima dana zakat. Namun demikian, melihat kondisi yang sedang dialami, khususnya bagi para korban bencana, tidak menutup kemungkinan bahwa mereka mendapatkan bagian dari dana zakat dengan menganalogikan sebagai golongan fakir dan miskin dengan pertimbangan. Yang pertama,
korban bencana berada dalam kondisi sangat membutuhkan. Sebagaimana pengertian fakir dan miskin menurut jumhur ulama adalah orang-orang yang dalam kondisi kekurangan dan membutuhkan. Kedua, orang yang dalam kondisi kekurangan dan membutuhkan ini diperbolehkan untuk meminta-minta, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana artinya diriwayatkan dari Yahya bin Yahya dan Qutaibah bin Sa'id. Keduanya menceritakan dari Hammad bin Zaid. Yahya berkata, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Harun bin Riyab, Kinanah bin Nu'aim al-Adawi dari Qabisah bin Muharrik al-Hilali. Ia berkata, aku membawa beban berat, lalu mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentangnya. Beliau menjawab, tinggallah kamu sampai sedekah datang, lalu kami memberikannya kepadamu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Qabisah, sesungguhnya tidak boleh meminta-minta kecuali untuk 3 orang. Yang pertama adalah seseorang yang membawa beban berat, maka halal baginya meminta-minta sampai memperoleh kemudian menghentikannya. Kemudian seseorang yang tertimpa bencana yang menghancurkan hartanya, dan bagi orang ini adalah halal untuk meminta-minta sampai mendapat makanan untuk hidup dan tegak kembali. Yang ketiga, seseorang yang tertimpa kemiskinan sehingga 3 orang dari kaumnya membenarkan bahwa dia tertimpa kemiskinan, maka bagi kelompok ini halal baginya meminta-minta sampai mendapatkan makanan untuk hidup dan tegak kembali. Adapun meminta-minta di luar 3 ketentuan tadi haram ya Qabisah, makan dari hasilnya pun haram. Hadis riwayat Muslim. Dari keterangan hadis di atas, kiranya sudah dapat dipahami bahwa penyaluran dana zakat untuk korban bencana dibolehkan dengan ketentuan diambilkan dari bagian fakir miskin, atau boleh juga dari bagian orang yang berhutang atau ghorimin, karena dimungkinkan untuk memenuhi kebutuhannya. Korban bencana juga harus berhutang. Dengan demikian, bagian mustahik yang lain tidak terabaikan karena dapat disalurkan secara bersama-sama. Dan untuk pertanyaan yang kedua mengenai mana yang harus didahulukan, ya antara zakat untuk korban bencana atau zakat untuk tetangga di sekitar, maka mengenai hal ini disampaikan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid diupayakan untuk kedua-duanya mendapatkan bantuan tanpa mendahulukan salah satunya. Namun jika kondisi darurat, maka yang didahulukan adalah yang lebih darurat keadaannya. Demikian hasil dari putusan Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai pertanyaan yang ditanyakan soal bolehkah dana zakat untuk korban bencana. Jawabannya dengan menganalogikan dan mengkategorikan korban bencana sebagai fakir atau miskin atau kelompok gharimin orang yang berhutang, maka boleh baginya atau boleh bagi kita untuk menyalurkan dana zakat kepada korban bencana. Demikian tanya jawab atau soal-soal agama pada sesi kali ini, dan untuk lebih lengkapnya terkait dengan berbagai macam pertanyaan dan soal-soal agama bisa didapatkan melalui majalah Suara Muhammadiyah ataupun buku-buku produk dari Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah. Di antaranya ada buku Himpunan Putusan Tarjih jilid 1 dan 2 atau HPT,
ada juga buku tanya jawab agama mulai dari jilid 1 sampai jilid 8, dan juga ada buku pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, dan yang terbaru ada buku tafsir At-Tanwir. Semoga dengan buku-buku ini memperkaya khazanah dan keilmuan kita soal-soal agama dan bisa didapatkan di toko Suara Muhammadiyah. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.